Saya pengen kecilkan dikit semua yang online melalui Zoom ataupun onsite boleh mengerti satu-satunya kehendak Allah. Amin. Tuhan yang mata saudara tidak bisa lihat selamanya, Tuhan akan menyatakan yang Tuhan kehendaki dengan saudara mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi prosesinya pelayanan pemuritan itu Tuhan katakan di India, anakku, semua pemuritan tidak ada gunanya sama sekali. Saya terkejut dan saya tanya Tuhan, why Lord? Kenapa Tuhan? Dan Tuhan jawab, tanpa aku Allah, Tuhanmu mengutus semua yang disebut murid. Saudara setuju? Setuju? Jadi pemuritan hanya berguna apabila ada pengutusan. Amin. Amin. Gitu loh jawabnya. Jadi setiap orang percaya itu ada 3 status. Status pertama itu orang baru percaya, baik pindah dari agama lamanya ataupun mengaku dan menyanyi, aku percaya. Nah itu orang percaya. Itu namanya pengintil atau pengikut. Nah, kebisaannya, Pak Bun, Pak Gembala, doakan saya belum punya kerja, doakan saya nggak punya uang buat makan, doakan saya, doae gak iso. Nah itu namanya pengintil. Setelah diproses Tuhan, ya Pak, saya mau dibaptis. Amanat Agung menyebut, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi setelah dibaptis, perintah Amanat Agung berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis. Jadi baptis itu metre untuk seseorang pengikut yang mengaku aku percaya itu bohong. Aku percaya bohong. Ya, menjadi murid. Nah, prosesi katekisasi sampai ketika mau dibaptis, gembala mengatakan ya, dan ureanya banyak. Salah satu di Roma 6 ayat 3 sampai 13, baptiso. Ya, itu baru orang itu namanya murid. Onolore. Saya jemaat, saya murid Tuhan. Begitu, yes. Dan yang ketiga, ketika orang itu mau diutus. Di dalam Matius 4 ayat 23, 24, 25, Tuhan memberi pelatihan pemuritan. Pelatihannya bukan hanya ngomong, bukan hanya mengajar ngociang, bokten, tetapi dengan cara pertama menyertai Tuhan Allah kita, Rabuni, guru, berjalan berkeliling. Kedua, melihat bagaimana sang guru singgah di rumah mertua Petrus. Tiba-tiba ibunya Petrus demam, ngono lho. Ya, dan di
disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Demikian pula seorang murid yang telah dimuridkan, ketika dia mau diutus, utusannya itu adalah penyertaan Allah Immanuel, menyertai setiap langkah hidup orang itu dengan kuasa, dengan kekuatan dan kuasa. Sehingga murid itu sampai detik ini disebut punya karunia rasuli. Dia bukan rasul, tapi karunia rasuli. Amin. Apa karunia rasuli? Saudara mau baca? Ikuti saya, tapi tanda-tanda ini sertai saya yang percaya. Gitu ya. Ayo dibuka. Markus 16 ayat 17 dan 18. Ayo, 3, 2, 1. Markus 16 ayat 17 dan 18. Di India Tuhan bilang, anakku kalau khotbah jangan borongan. Kenapa Tuhan? Bahasa Bataknya berkata begini, dombe-dombeku mendengar suaraku. Oh, jadi kalau saya khotbah, saya nggak perlu baca firman. Biar setiap yang mengaku orang percaya ini baca dengan keras. Atau kalian disebut oong. Karena prosesi membaca firman dengan kelas, ya, bahasa kerennya sate saat teduh, baca firman, doa, baca firman, itu untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Untuk mendengar suara Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan, baca. Ada tertulis sampai engkau dapat mendengar suara Tuhan. Karena membaca Alkitab itu bukan gombal-gambul kertas. Alkitab itu bukan hanya tulisan logos, bukan. Tuhan mengatakan, firman-Ku ialah roh dan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 63. Amin. Ayo baca dengan keras. Tanda-tanda ini akan menyertai saya, jangan orang. Orang itu wong jobo, keliweran. Saya yang percaya, gitu ya. Oke, terus kata mereka ganti saya dong. Amin. Ayo 3, 2, 1. Menyertai saya yang percaya. Saya akan, ayo yang keras. Saya akan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Huruf besar itu Tuhan. Amin. Lanjut, saya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi saya. Ya, terus lanjut ayat 18. Ayo, 3, 2, 1. Saya akan memegang ular dan sekalipun saya minum racun maut, saya tidak akan mendapat celaka. Saya akan meletakkan tangan saya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Maka di India Tuhan memberi saya kelanjutan dari discipleship. Buku yang hitam itu termasuk prosesi pemuritan. Salah satu orang yang mau diutus harus bertobat. Amin. Amin. Maka ikuti saya. Buku yang saya tulis, tangannya diangkat. 10, ayo semua 10 perintah pengutusan Tuhan Yesus. 1. Nanti ya ayat-ayatnya saya kirim WA. 1, ayo. Perintah Tuhan, pergilah berdua-dua. Go to baitu.
Dua, ayo yang keras. Beritakan Injil dan jadi saksiku. Itu perintah Tuhan. Amin. Yang ketiga, bahasa Londone full gospel itu outreach. Outreach itu menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Maka yang ketiga namanya carilah seorang pendamai. Di India saya dapat 73 jiwa, orang-orang Hindu semua yang percaya dengan kabar baik Injil, yaitu tentang Yesus. Kemudian dia bilang, Pak, hatiku mak dikdak dikduk, Pak, boleh nanti hari Minggu, ini kan Jumat Pak, Minggu, semua mantuku supir, anakku kuli batu, tukang, libur semua Pak. Nanti tak buatkan emplok-emplokan. Ngerti itu? Orang Magetan emplok-emplokan. Dan kemudian Bapak ceritakan lagi kepada mereka dalam bahasa Inggris. Orang India pinter, mak ciscos ora perlu kuliah di kampung Inggris, kampung aku lahir. Tidak perlu. Yes. S1 di Indonesia, jurusan sastra Inggris harus 2-3 bulan kuliah bahasa Inggris di kampung Inggris. Isini-sini mbayai. Tukang parkir di India tidak usah sekolah, tidak usah mangan sekolah. Kalau ditanya bahasa Inggris bisa jawab. Ya, masa di Indonesia harus kedodoran terus. Ya, yang dipelajari bahasa Arab toh. Tidak betul. Amin. Harus bahasa katanya bahasa internasional. Amin. Nah, begitu. Baik, jadi kita lanjut. Nomor 4, kalau ada orang percaya mengundang kita, tinggallah di rumahnya. Disediakan bangku untuk tidur atau lantai begini di Kalimantan biasa. Di Papua biasa saya tidur di lantai. Ora putih bersih ini, wireng guteng, tapi enggak masalah. Amin. Pak Mbun belum pernah, nanti kalau tak utus ke Kalbar, baru tahu rasane. Pertama, rumahnya bagus. Gerejanya bagus. Akhirnya kok ireng guteng. 2/3 Kalimantan Barat tidak ada lampu. Seluruh pulau itu hampir tidak ada air bersih. Air kali disedot. Jadi yang masuk ke kamar mandi ireng guteng banyune. Dan ketika kita mau mandi, caranya pejamkan mata, nyanyi yang seperti Pak Gembala tadi. Haleluya, haleluya, aku puji Tuhan, boleh bahasa roh. Ya, oke. Ya, oke. Dan kemudian handui separuh. Separuh handuknya dibuat tidur. Jadi separuh tubuh kita tidak usah dihandui. Pasti kurang 5 menit ngorok di lantai. Kalau tidur ada karpetnya, you nggak bisa tidur. Amin. Lampu hanya 3 jam. Kalau mandi jam 7, jam 8, you nggak lihat apa-apa. You harus pakai lilin atau kadang-kadang nggak ada lilin. Gitu ya, misi. Amin. Amin. Saya bisa 3 minggu, 47 hari di India. 73 orang. Baptisnya gimana Pak? Sungainya sak gini cuman. Orang-orang kaki tangannya kena kusta. Jok khawatir, kustanya sudah sembuh. Kakinya nggak bisa keluar lagi, tapi anak cucunya sehat. Amin. Tapi dia bawa tongkat
dia tenggelamkan diri, tak delepne saiti nek ndase, "Yus, ayo bangun." Ada 1 2 saya suruh masuk tong. Ya, kenapa masuk tong? Sebab mereka itu kepalanya kelet. Jadi tukang masak orang Hindu dapat pesta ratusan orang, wajahnya sak gini, minyaknya kena wajahnya. Jadi kepalanya lengket. 3 hari saya doakan lepas. Kakinya lengket, saya doakan lepas. Gandeng dengan kaki itu. Jadi nggak bisa dilepas. Jadi masih banyak nanah-nanah kering. Jadi saya suruh masuk tong. Sudah ya, dalam nama Tuhan Yesus tak petak kepalanya. Dia jongkok kan, terus balik. Itu baptisan. 1 lagi udah tua, nggak bisa apa-apa. Sudah stroke. Ya disirami banyu. Ngono kok repot. Amin. Maknanya kita harus tegaskan. Lagunya cuma 1. Apa lagunya? Kalau orang umur 12 tahun ke atas dibaptis, namanya lagunya Ku telah mati dan tinggalkan. Itu Roma pasal 6 ayat 3 sampai 13. Makna baptiso, kita telah mati oleh kematian Kristus dan kita telah dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Makanya baptis selam artinya tubuh kita dikubur. Yes, oleh air itu. Tubuh kita dikubur sepenuh tubuh. Amin. Amin. Ngono kok repot. Ayo, yang keempat, tinggallah di rumah pendamai itu. Yang keras. Yang keempat, tinggallah di rumah pendamai itu. Pemuritan. Yang kelima, seperti Yesus, apabila kita jumpa orang sakit apapun, kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang sakit itu pasti sembuh. Amin. Yang keenam, bacaan Matius 10 ayat 8. Nah, kalau belajar sekolah teologi ya sampai SP2, tidak ada guna. Kecuali melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang nomor 6 sangat sulit. Yaitu, ayo, bangkitkan orang mati. Dulu, ono iku ndek kono. Yes, ayo, 3, 2, 1. Yang keras, 3, 2, 1. Amin. Tuhan berjanji di setiap amanat agung, Matius ayat 20, Matius 28 ayat 20, Markus 16 ayat 20. Tuhan berkata, Immanuel, aku Allah akan menyertaimu selami-laminya sepanjang hidupmu. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi yang keenam, bangkitkan orang mati. Yang ketujuh, yang keras, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Jika saya tidak mau mengusir setan, berarti saya anaknya setan. Ayo toh, mau jadi anaknya setan atau anak Allah? Nyanyi-nyanyi, oh no Allah. Padahal Tuhan berfirman, barang siapa percaya diberi kuasa menjadi anak Allah, maka keluarga kita
Gereja ini namanya keluarga Allah. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ngono loh. Yes. Oke. Nomor 8, memberitakan Injil selama-lamanya tidak diperkenan oleh Tuhan. Wis tau roh gurung ayate. Memberitakan Injil selama-lamanya tidak diperkenan oleh Tuhan. Kecuali, ayo kita baca ayatnya. Ini kunci. Amin. Kisah Rasul 16. Ayat 6 sampai 10. Ayat 6. Ayo. Kisah Rasul 16. Ayat 6. Ini yang ke-8. Kuncinya di sini. Ayo, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Hanya pendeta Durno yang menyangkal. Oh, kenapa Pak kok nggak boleh? Karena apa? Yang nggak boleh itu ngene. Bahasa Amerikanya my way. Kalau di bahasa Jerman, jajare paman jadi ngene. Karep-karepku dewe Gusti. Lah itu yang nggak boleh. Amin. Ini 3, 2, 1. Yang keras. Yang keras. 3, 2, 1. Boleh atau enggak boleh, Kombun? Iki loh, boleh atau enggak boleh? Enggak boleh toh. Siapa yang melarang? Roh Kudus. Ayat 7 siapa? Ayat 7 Roh Yesus juga melarang. Ayat 7. Ayo, ayat 7. Loh ayo. Ayat 7. 3, 2, 1. Nah, kenapa kok Roh Kudus dan Roh Yesus, Allah Tritunggal, itu satu roh? Yohanes 4 ayat 24. Makanya Allahmu itu tidak pernah kamu bisa lihat, karena dia roh. Amin. Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Oh Allah cuma Esa, cuma siji, itu salah. Ya, tapi Allah Esa itu artinya satu roh. Tapi Tritunggal, kealahnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal, bukan tilu, bukan 3, tetapi satu, ya, di dalam satu roh, tetapi Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nanti bidat-bidat masuk itu mengajar itu. Nah, perhatikan, kenapa kok dilarang oleh Tuhan? Ayo, ayat 9, lompat 1, biar cepat. Yuk, 9. 3, 2, 1. Lenggang kangkung namanya ini. Ya. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku di Asia, beritakan Injil. Dilarang Roh Kudus. Dia pergi ke Misia, Asia lain. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku, beritakan Injil. Dilarang Roh Yesus. Kemudian mendapat penglihatan. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada gunanya sama sekali. Semua hamba Tuhan, semua mengaku pendeta. Kalau tidak dapat melihat God vision. Ulangi, God vision. Visi ilahi. Visi Allah. Itulah penglihatan. Amin. Penglihatannya
ora ndek kene le Paulus, ora ndek kono Paulus, ndek kono lho sing adoh Eropa. Makedonia itu Eropa. Bukan Asia A, Misia Asia B, tapi Eropa. Di Eropa Paulus memperoleh penglihatan. Ada orang Eropa yang awe-awe, rene ole, beritakan Injil ke sini le, tolonglah kami. Ayat 10, kesimpulannya. Ayo, ayat 10. Selama hidupmu harus percaya kepada ada tertulis. Jangan percaya pembicara ini. Amin. Jadi beritakan Injil boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali mendapat penglihatan. Nah, apa itu penglihatan? Saya terangkan setelah engkau baca ayat 10. 3, 2, 1. Saudara percaya sekarang, amin, mendapat visi ilahi atau penglihatan itu menyatakan, oh kesana loh Tuhan ternyata menyatakan kehendaknya supaya saya pergi ke Eropa. Di Makedonia di penjara 3 kali, yang keempat kali dilepaskan setelah prosesi misi pertama, kedua, ketiga, dia akan dingok. Paulus dingok, dipedang menjadi martir. Tapi Paulus tidak takut sedikit pun. Kenapa kok tidak takut? Kenapa? Orang percaya gombal gambul wae kalau tidak dapat melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, bukan dengan mata melihatnya, bukan mendengar dengan centelan namanya kuping, tetapi harus satu. Tuhan berkata, bila firman-Ku tinggal di dalammu, Tuhan membuka mata kedua. Ayo ikuti saya. Mata kedua, yaitu mata hati nurani, mata batin, mata iman, hanya bisa dibuka apabila pedang bermata dua, yaitu Roh Allah sendiri, Allah firman, menancap di hati saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nih, yes. Ayo kita balik coaching. Prosesi penciptaan ulang Saulus menjadi Paulus. Yang pertama, Kejadian 8 ayat 3, Kejadian 9 ayat 1. Saulus adalah kadal gurun. Nah ini buktinya. Baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 3 yang keras. Kisah Rasul 8 ayat 3. 3, 2, 1. Kisah Rasul 9 ayat 1. Hatinya berkobir-kobir. Tidak minum bir tapi berkobir-kobir. Ya, saya pleset ke berkobar-kobar. Ayo, 3, 2, 1. Amin. Amin. Ayat 3. Ayat 3. Ini prosesi Saulus di siang bolong melihat matahari ora popo, motone ora pilek, tidak menjadi pijak.
pilek plesetane pijak. Tetapi kalau dia lihat Allah yang adalah terang, ribuan kali terangnya matahari, dia jadi pilek atau pijak. Ayo 3, 2, 1. Dan ayat 4 dan 5, 4 itu mendengar suara Tuhan. Amin. Saulus tidak kenal Tuhan itu. Wong dia hanya mencari pengikut-pengikut Yesus. Dia tidak pernah jumpa dengan Yesus. Tapi kenapa Yesus kok ngomong ayat 4? Ayo 3, 2, 1. Katakan dengan saya, Tuhan mengatakan saya adalah tubuh Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan pertama dalam hidup Saulus, dia mendengar suara Tuhan. Ayat 3, melihat Tuhan. Nanti ada 2 saksi mengatakan berulang-ulang soal bagaimana Tuhan menjumpai Saulus di tengah jalan. Tapi baca dulu ayat 5. Sekali lagi Tuhan akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Berarti siapa? Katakan, saya pun tubuh Kristus, murid Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo ayat 5, 3, 2, 1. Nah, kalau mata saya jadi buta, maka saya bilang, ono suarane wong ngoceh-ngoceh karepe dhewe. Saulus, Saulus. Oh, namaku disebut. Mengapa engkau menganiaya aku? Hei, siapa kowe? Nah, kalau kombun bilang gitu. Hei, siapa kowe? Nah, tapi apa? Hatinya dibuka oleh firman. Pedang roh bermata 2. Maka, itu loh suarane Tuhan. Ayat 5, siapa engkau? Tuhan. Tuhan itu loh siapa? Dia tidak tahu. Oh, jadi Tuhan itu Yesus. Itu prosesi pertobatannya Saulus yang belum mengenal Tuhan menjadi melihat dan mendengar mengenal Tuhan. Siapa engkau? Who are you, Lord? Dan Lord, the Lord ngomong, I am Jesus that you persecuted me. Yes, amin, amin. Ngono lho. Ayat 12. Kuncinya di sini. Ayo kuncinya. Ya. Ayat 12. Nanti saya tanya di ayat 12. 3, 2, 1. Yang keras semua. 3, 2, 1. Nah, pertanyaannya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat. Coba Pak Bun saya tanya. Dalam suatu penglihatan Saulus melihat. Ayo, motone iki isik pilek, pijak apa wis melek? Hah? Oh ya sudah melek ya, kowe gak ngerti bahasa Indosini. Itu loh ayatnya berkata, supaya ia dapat melihat lagi. Berarti belum melihat. Ngono lho Pak Bun. Ayolah mau kuliah S7 ya mboceh toh. Nah ayo terus lanjut. Lanjut sekarang saya tanya. Apakah penglihatan itu yang keras? Apakah penglihatan itu? Penglihatan dari Allah, dari Tuhan Yesus,
2000 tahun lalu, manusia bisa melihat Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia. Hari ini, tidak ada yang bisa melihat toh, gambarnya, fotonya, betul. Tapi, kata penglihatan itu, basic katanya itu adalah God vision, penglihatan. Jadi, Allah yang mata saya tidak bisa lihat dengan mata fisik, dapat menyatakan kehendaknya supaya saya boleh mengerti dan melakukan kehendaknya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah penglihatan. Amin. Digenapi ayat 17. Ayat 17 saya tanya lagi, wis pilek apa wis melek? Sik pilek iki. Ayo, 3 2 1. Loh, Kisah Rasul 9 ayat 17. Ojo mencolot dari 9 jadi 12. Lah iya. Nah, kamusku di sini. Wong Tuhan janji kok di Yeremia 31, 31, 34. Ibrani 10 ayat 15, 16. Tuhan berjanji berkata, bukan otakku sing pinter ngapal, tetapi Tuhanlah yang berkata. Tuhan tidak butuh loh batu, tidak butuh kertas, namanya Alkitab, tidak butuh. Tuhan butuh apa? Ayo katakan dengan saya. Tuhan butuh menuliskan firman-Nya ke dalam hatiku dan akal budiku. Sehingga saya Bible, saya suratan Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo engkau kompun bacaan Yeremia 31, 31, 34. Ibrani 10 ayat 15, 16. Tuhan mengatakan itu. Coba dibuka sih. Ibrani 10 ayat 15, 16. Supaya aku percaya, sungguh-sungguh hatinya percaya. Karena membaca sendiri ada tertulis di dalam Alkitab. Ayo, 3, 2, 1. Yang keras, 3, 2, 1. Kalau baca, selamanya pekun hatinya dan otaknya. Amin. Baca supaya mendengar suara Tuhan. 3, 2, 1. 16. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mau enggak otakmu sama hatimu dibuat Bible? Mau enggak? Mau. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Itulah pembicara ini. 1000 ayat, gak usah pakai catatan. Amin. Amin. Semua orang Jogja yang baru pulang, saudara kita juga kaget. Yo kabeh kaget, pendeta sadunia. Pastor, how can you preach so many verses without a note? Saya bilang, ya kamu mau seperti aku tak? Pertama ditabrak mobil sebelah jahitan. Otake plok. Nah, kedua dijatuhi tembok 1 ton 2 kali. 5 tahun sebelum saya ditancap firman. Dokternya bilang, wah, hebat, otakmu ndak ada pendarahan loh. Tapi kok otakmu mengkeret, umurmu sik 40-an. 20 tahun lebih yang lalu. Ya, otak saya ini 5 tahun sebelum ditancap firman, 5 tahun saya sebelum dilahirbarukan oleh firman, saya ini perokok 6 pak 1 hari.
Marlboro, Lucky Strike, Dunhill, Surya Pro, Surya 12, Surya 16. Jadi otak saya itu blank. Dokter bilang, sik 40-an kok otakmu iku karek separo. Sing separo dipangan rokok, namanya Alzheimer. Bahasa Jermane lupa ingatan, Alzheimer, lali omahe. Yes. Tapi siapa takut? Tidak perlu takut kalau saudara dijadikan seperti saya oleh Tuhan. Karunia Tuhan yang paling dahsyat itu namanya iman, yaitu firman yang hidup dari kitab suci menjadi rema masuk ke dalam hati manusia. Amin. Mulai detik itu saya berhenti merokok, mulai detik itu sampai hari ini minimal 3 sampai 6 jam. Sehari saya baca firman. Amin. Amin. Siapa yang bisa memberi kekuatan manusia baca firman? Tanya Kombun, gedek-gedek. Paling dia baca 20 menit, 30 jam lah. Kalau hebat 1 jam belum tentu. Amin. Ya, oke. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, kita lanjut. Maka perintah yang ke-8 tadi continue. Ya, apa? Tuhan harus menyatakan, ayo yang ke-8, hidup saya, tubuh roh saya telah dibeli oleh Tuhan, sehingga saya menjadi miliknya. Maka kemanapun saya pergi, memberitakan Injil, harus bukan karep-karepku dewe. Ya, lagune Jawa, lagune Indonesia, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Ayo, jadi Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10 itu menyiratkan 3 lagu. Lagu yang pertama, apa lagu yang pertama? WA-nya siapa tadi? Oh, Pak Gembala. Nah, ayo Kombun tahu lagu ini. Wong dia pinter main keyboard. Kalau nggak percaya coba. Ya, lagu ini. Tiap apa Kombun? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Lagu yang kedua apa Kombun? Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi bukan karpe dewe, karpe Tuhan. Dia yang layak menetapkan. Mazmur 37 ayat 23. Amin. Lagu yang ketiga, bukan my way, tetapi apa? Suka-sukamu Tuhan. Amin. Memberitakan Injil itu harus suka-sukanya Tuhan. Lanjut. Kisah Rasul 18 ayat 9. Maneh. Prosesi beberapa penglihatan ini penyertaan Yesus. Kalau Yesus melayani 3,5 tahun di bumi, Tuhan cipta Saulus menjadi Paulus 10 kali lipat. 38 tahun Saulus melayani Tuhan. Tahun ketiga mengajar di Roma, merdeka, sudah tidak dipenjara lagi, dan dia akhirnya masih dingok di pedang. Amin. Ayo baca. 3, 2, 1. Akan selamat karena Tuhan atau karena engkau huruf kecil? Sopo engkau huruf kecil? Amin. Jadi apa? Tuhan di dalam kita
pengen menciptakan kita sumber keselamatan bagi semua orang percaya. Jumlah piro ayat 37. Nah ini 32 ayat 37. Kisah 27 ayat 37. Ya. 3, 2, 1. Jangan bilang Tuhan sumber keselamatan mung 276 orang. Boten. Tetapi siapa? Katakan dengan saya. Saya pun dicipta ulang menjadi sumber keselamatan bagi manusia. Kemana Tuhan buang saya? Kemana saya hidup? Hari ini gereja saya di Barat. Berarti setiap kami sumber keselamatan. Amin. Kalau Tuhan sumber keselamatan seluruh bumi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jarang hamba Tuhan yang berani ngomong begini. Wong urupe cilik kok. Tuhan menjamin kok. Amin. Amin. Yes. Nah, sekarang firman hampir selesai. Makanya kita tahu ya bahwa Tuhan mengendahkan pemuritan dengan memberikan 10 perintah pengutusan Tuhan. Amin. Saudara ingat tadi ya, 1, pergi berdua-dua. 2, beritakan Injil dan jadi saksiku. 3, carilah seorang pendamai, seorang jiwa kafir yang mau percaya. 4, tinggallah di rumahnya, muridkan. 5, sembuhkan orang sakit yang ada di lingkungan dia hidup. Kayak mertua Petrus ketika Yesus melayani. Amin. Apalagi lanjut. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Sembuhkan orang sakit. Yang keenam apa? Bangkitkan orang mati. Yang ketujuh apa? Usir setan-setan. Yang kedelapan apa? Saya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kesembilan, saya tidak takut ditolak dan dianiaya. Yang kesepuluh, saya terus beritakan amanat agung sampai Tuhan datang. Firman sudah selesai. Saya kasih 2 ayat. Ngok, ngok, ngok. Ayo katakan ngok, ngok, ngok. Ayo. Yang dingok siapa? Apakah Ishak, putranya Abraham? Boten. Hukum Taurat berkata jangan membunuh kok. Kalau begitu siapa yang dingok? Ya Yohanes 3 ayat 16. Putra tunggal Allah. Amin. Ayo kita baca ngok yang pertama. Ngok yang pertama. Catatan ngombun. 1 Korintus 5 ayat 7. Ayo. 1 Korintus 5 ayat 7. Ayo. 1 Korintus 5 ayat 7. Loh kok Yosua 1 ayat 1. Ini buanglah ragi artinya jangan munafik. Ayo, jangan munafik. Ayo, 3, 2, 1. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab siapakah anak domba Paskah kita? Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ngok yang kedua, 4 kali ngok lagi. Ayo ikuti saya. Ngok yang kedua, Wahyu 5 ayat 6. 6 ditambah 3, Wahyu 5 ayat 9. 9 ditambah 3,
Wahyu 5 ayat 12. Dan ngok yang kelima, 4 kali di dalam Wahyu 13 ayat 8. Amin. Amin. Ngono kok repot. Wahyu 5 ayat 9. Nih loh. Janji Tuhan. Wahyu 5 ayat 9. Yang keras. 3, 2, 1. Yang keras. Ingat toh lagu pertama tadi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan kecape wedhus sapi atau darah Yesus. Tuh. Engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli setiap manusia di bumi. Tak peduli agama apa, tak peduli bahasanya apa, tak peduli kaumnya apa, tak peduli sukunya apa. Semuanya telah dibeli lunas dengan darah anak domba. Amin. Nih loh. Engkau telah disembelih, huruf besar. Siapa menurut saudara engkau? Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan terakhir, penutup, kalau Pak Mbun mau angkat kaki boleh, tapi kalau angkat kaki berarti go to hell. Ayo, saya mau angkat tangan. Siapa mau angkat tangan? Mau masuk surga? Ayo, yang mau masuk surga angkat tangan. Kalau yang nggak mau angkat tangan, you go to hell. Masuk neraka. Baik, Pak Mbun yang paling cepat surat. Ayo kita baca Wahyu 7 ayat 9. Ini janji Tuhan. Yang angkat tangan pasti masuk surga. Wahyu pasal 7 ayat 9. 3, 2, 1. Amin. Di mana ini? Yang di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Amin. Pemuritan hanya berguna kalau yang dimuridkan mau diutus oleh Roh Kudus. Amin. Dan diberi kuasa. God give His power and authority sehingga bisa usir setan-setan, sembuhkan orang sakit, amin, bangkitkan orang mati, dan seterusnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.